publik kembali dibuat terkejut. Nama Amsal Sitepu kini terseret dalam pusaran kasus serius. Seorang videografer yang sebelumnya dikenal lewat proyek kreatif, kini harus berhadapan dengan tuduhan korupsi dengan nilai fantastis mencapai 202 juta rupiah. Kasus ini disebut bermula dari sebuah proyek pembuatan profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di tengah situasi pandemi saat itu, Amsal mengajukan proposal kepada kepala desa untuk membantu pembuatan profil desa berbasis video. Namun, siapa sangka, proyek yang awalnya terlihat sebagai upaya dokumentasi biasa justru berujung pada dugaan penyimpangan dana. Kini, kasus tersebut telah bergulir dan menyeret Amsal ke meja hukum. Videografer ini dituduh korupsi karena menurut jaksa biaya seperti editing, ide, cutting, mikrofon, dubbing itu harusnya gratis, nggak ada harga. Lu nggak perlu punya keahlian tertentu untuk memahami seberapa absurdnya tuduhan ini, cukup common sense aja. Jadi Amsal Sitepu ini dianggap melakukan markup harga untuk pembuatan 20 video profile untuk desa-desa di Kabupaten Karo. Dia dianggap merugikan negara sebanyak 202 juta. Lucunya, semua video ini tuh udah selesai dan disetujuin kepala desanya dari 2020 sampai 2022. Tapi beberapa tahun kemudian ada pihak-pihak yang mikir, gimana caranya kita disrespect seluruh pekerja kreatif di Indonesia. Ini biaya yang dianggap wajar oleh Inspektorat Pemda Kabupaten Karo. Jujur guys, gue sebagai anak kampus yang lumayan sering ikut organisasi aja dan mengamati proses pembuatan video gini tuh aja udah paham seberapa banyak waktu, effort, dan duit yang dihabiskan untuk bikin yang ginian. Apalagi untuk ranah seprofesional ini, biaya yang ditentuin oleh Amsal itu udah wajar banget. Ini juga bukan pertama kali gue denger ada pekerja kreatif di Indonesia yang dirugikan. Game developer di Indonesia aja dikenakan pajak yang absurd, and don't even get me started on kampanye-kampanye pemerintah yang AI generated itu. Lagi-lagi mendukung anggapan bahwa negara ini lama-kelamaan menurunkan value kreativitas. Guys, lagi-lagi di negara kita tercinta ini ada kasus goblok. Nih gue jelasin secara singkat kenapa. Jadi ada seorang videografer bernama Amsal Kristi Sitepu. Dia punya ide untuk bikin video profil desa di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Akhirnya dia bikin 50 proposal. Dia sebar dari 50, 20 tertarik. Untuk satu videonya 30 juta. Akhirnya videonya dia bikin, 20 desa tersebut puas. Habis itu dia dibayarin, udah harusnya selesai dong. Oh tapi tidak. Tiba-tiba dia dipanggil jadi saksi. Habis dari saksi, tiba-tiba dia langsung ditahan dan dijadikan tersangka karena dianggap melakukan markup. Pertanyaan saya, Pak, wah, dia videografer. Markup apa? Dia kan penyedia jasa. Nih, ini yang memperkarakan ngerti markup nggak sih? Markup tuh yang suka dilakuin sama perempuan-perempuan. Mereka kalau keluar atau kemana, biar cantik, mereka pakai markup. Itu makeup. Videografer nggak bisa dong melakukan markup. Cuma adanya kemahalan atau enggak. Kalau kemahalan jangan dipakai jasanya. Biar lu pada gampang ngerti, nih gue kasih contoh markup itu apa ya. Misalnya lu sebagai orang tua, lu punya anak SD. Nah, anak SD lu mungkin karena dia narsis, mungkin karena dia cakep, atau mungkin karena dia kira dia cakep, dia pengen foto di studio foto yang bagus, oke? Anak lu datang ke studio fotonya dan dia nanya, Kak, kalau foto di studio foto di sini berapa? Bang fotonya bilang, oh di sini per sesinya 50.000. Nah, terus anak lu pulang ke rumah ke lu yang punya duit, mama, aku mau foto. Oh, oke. Berapa? Foto boxnya per sesinya 300.000. Itu baru namanya markup. Nah, tapi kalau misalnya si tukang fotonya nih, yang dari awal si anak datang nanya, Om, satu sesi foto di sini berapa? Oh, di sini satu sesinya 800.000. Itu namanya bukan markup, itu namanya kemahalan. Si anaknya pasti, 800.000. Aku ke tempat lain aja deh. Ngerti nggak? Pak, Bapak lagi pengen cari nama banget ya, Pak? Gua harus hukum orang banget nih. Orang harus tahu hati-hati sama gue nih. Kalau gue yang udah jadi ininya, orang salah bener gue tuntut nih. Muka lu jelek. Pak, kalau mau terkenal nih, Pak, pengen menghukum urusan markup, Pak. Saya ada nih kejadiannya pas Covid juga. Biaya tes PCR, inget gak? Awal Covid 2 jutaan. Ternyata bisa turun sampai akhir Covid cuma 200 ribuan. Apa bukan markup itu namanya, Kalau mau kasusin yang kayak gitu. Tapi apa? Gak berani ya. Gak berani, takut. Takut. Ya. Aku gak berani kalau yang gitu. Beraninya orang kecil, videografer, gak tahu apa-apa. Gak berani. Aku bencong. Aduh, aku di celana. Dan guys, yang lebih gede dari biji babi ini biji Daniel. Dari tim si jaksa penuntut umumnya, yang dianggap markup itu tahu gak apa? Tanya ada 5 item dari 12 item yang di markup.
5 item itu adalah ide, clip on atau mikrofon, cutting, editing, dan dubbing. 5 item itu ditulis di proposalnya sama si Amsal si Tepu itu 5,9 juta. Dan menurut JPU, ya itu markupnya. Karena harusnya 5 item itu harusnya 0, pala bapak kau. Ide sama editing, lu bilang 0, gila lu. Film Avatar, salah satu yang bikin budgetnya gede, itu di ide dan editingnya juga. Kalau idenya nggak mahal, mereka orang biru-biru jadi Smurf. Smurf aja idenya masih mahal. Nah, Avatar kalau editingnya nggak mahal, yang lu lihat tuh cuma orang-orang cemong naik enggrang. Wah, di mana Jack Sully? Jack Sully di mana? Tembak. Di mana kudaku? Kuda sini. Ini kudaku. Ayo kita sambungin rambut kita. Jelek kan? Jelek kan cara pikir lu tapi. Nyobain si jaksa penuntut umum ini ya, JPU. Suruh dia ke Hollywood, datengin Steven Spielberg yang bikin film di lu. Pas dia kasih budget tuh, berapa triliun. Terus lu bilang, bagi rinciannya dong. Pas ada tulisan bagian ide, editing segala, lu coret bilang Steven Spielberg. Ide, mikrofon, editing, casting. Harusnya 0, biji kau ditendang. Ini tuh harusnya ide tolol orang capek yang harusnya di counter sama temennya. Aduh, ini orang nih kita tuntut sama apa ya? Gue kemarin nih karena habis kembung minum air sungai campur dikit. Gue ada ide. Si videografernya itu kita bilang markup, ide, editing, clip on, harusnya kan 0. Harusnya temennya ngomong, tidur bego lu, bukan lu ngelantur, lu keracunan itu. Ini adalah kelakuan paling tolol di tahun 2026. Amsal si Tepu, seorang videografer, didakwa korupsi karena dianggap melakukan markup anggaran jasa pembuatan video profile. Jasa yang ditawarin 30 juta, tapi menurut jaksa dan auditor, seharusnya nggak segitu, cuma 24.100.000. Angka tersebut didapat karena mengurangi beberapa items, kayak konsep dari 2 juta jadi 0, clip on dan mikrofon dari 900.000 jadi 0, cutting, editing, sama dubbing yang masing-masing sejuta juga jadi 0. Untuk kelakuan ini gue cuma mau bilang kebodohan yang murni, ketololan yang hakiki, kedunguan yang mendarah daging bahlul. Gak usah pakai opini, dongo tuh. Jadi mengenai kasus Amsal si Tepu, pada awalnya begini loh. Yang bersangkutan melalui perusahaannya mengajukan proposal pembuatan video profil untuk desa-desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dengan rincian proposal seperti ini. Jadi di sini ada jenis dan spesifikasi barang yang dirinci menjadi 4 bagian, yaitu before production, kemudian sewa peralatan, kemudian untuk kameraman dan personil, lalu untuk finishing. Keseluruhannya 30 juta. Nah, menurut jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya, dengan mengacu hitung-hitungan dari auditor, proposal yang diajukan oleh Amsal si Tepu melalui perusahaannya dan sudah disetujui oleh sejumlah kepala desa itu dinilai menggelembungkan harga atau menghargai. Nah, hitung-hitungan jaksa seperti ini. Kalau tadi angkanya ada 30 juta, menurut jaksa itu tidak tepat. Yang benar adalah 24.100.000. Nah, kenapa kok bisa berkurang? Nih rinciannya. Jadi menurut jaksa, konsep atau ide yang semula dihargai 2 juta itu harus dinolkan. Kemudian clip on atau mikrofon yang semula 900.000 juga dinolkan. Demikian juga cutting, editing, dan dubbing. Nah, menurut JPU, terdakwa ini merugikan negara sebesar 200 juta rupiah. Nah, bulan lalu penuntut umum mengajukan tuntutan, yaitu menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi. Lalu menuntut agar terdakwa ini dijatuhi pidana penjara 2 tahun, denda 50 juta, dan mengganti uang kerugian negara sebesar 200 juta rupiah. Perjalanan perkara ini sudah memasuki sidang yang ke-18. Sidang ke-19 nanti tanggal 1 April, agendanya adalah putusan. Nah, bagaimana nanti putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan?
Aku kan lagi baca berita kan, bingung kali aku sama kasus Amsal si Tepu. Dia kan ngerjakan proyek video profil desa 20 desa gitu. Terus dia dibilang korupsi. Setauku ngerjakan proyek pemerintah itu ada namanya proposal. Dan kalau proposal itu udah ACC, ya udah gak ada masalah. Ini apa yang dipermasalahkan? Aku bingung kali. Sampai 20 kepala desa udah bersaksi, dia pun tetap disalahkan. Aku bingung. Pening deh. Terus aku ada baca ini, selisih perhitungan ini muncul karena adanya perbedaan penilaian pada sejumlah komponen seperti konsep atau ide, penggunaan clip-on atau mikrofon, proses cutting, editing, hingga dubbing. Auditor menilai seharusnya komponen-komponen tersebut Rp0 alias gratis. Tolong untuk Bapak Ibu yang terhormat, kita persingkat saja. Di dunia kreatif, ide itu mahal. Itu yang memang harusnya dibayar. Terus kalau dibilang ngedit itu seharusnya gratis. Pak, Ibu, ngedit itu susah. Itu yang makan waktu paling banyak. Dalam pengambilan video, yang paling penting itu adanya ide atau konsep. Kalau nggak ada ide atau konsepnya, video kau itu amburadul. Nah, setelah udah kau syuting, berarti kau kan ada draftnya, gak kau edit. Apa nggak hancur video itu? Belum lagi kalau dia ngeditnya secara profesional yang ada efek-efeknya kayak gitu. Itu susah. Pening lah aku tengok beritanya, udahlah, bye-bye. Tidak ada karya kreatif yang lahir dari nol. Maka, tidak ada karya kreatif yang boleh dihargai nol. Oke, jadi ada kasus yang membuat saya harus pick up, gak bisa diem, gitu ya. Bukan karena ini menyentuh perasaan saya, tapi karena ini menyentuh logika dasar yang seharusnya dipahami siapapun yang pernah menonton video. Jadi ada proyek video profil desa senilai 30 juta rupiah, dan di dalam RAB-nya tercantum item ide, konsep, cutting, editing, dubbing, clip on, mikrofon. Semua item itu dicoret oleh pihak berwenang dan dihitung 0 rupiah. Lalu dijadikan dasar untuk mendakwa seseorang sebagai koruptor. Bukan karena pekerjaannya nggak dilakuin, tapi karena pihak berwenang itu menganggap pekerjaan itu tidak bernilai. Saya ingin nanya satu hal yang sangat sederhana deh. Apakah ada video yang bisa diproduksi tanpa ide, tanpa editing, atau bahkan proses-proses teknis dalam konteks kreatif termasuk VO atau dubbing? Setiap video iklan nasional gitu ya, sampai video profil desa sekalipun, pasti melewati 3 fase wajib. Praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Cutting dan editing bukan aksesori, itu fondasi. Dan dubbing atau voiceover bukan sekedar ngomong. Itu keahlian yang dibangun bertahun-tahun dengan latihan, dengan standar, dengan investasi waktu dan disiplin yang nyata. Yang lebih mengkhawatirkannya bukan hanya kesimpulannya, tapi proses hukumnya. Atas dasar apa angka 0 rupiah itu lahir? Ini bukan audit yang kredibel. Ini adalah parkiraan yang dijadikan senjata hukum, dan itu berbahaya, guys. Dan sebelum ada yang komen, ya sekarang kan bisa pakai AI, jadi murah gitu. Nah, saya perlu lurusin sesuatu nih. Apakah kamu pikir AI itu gratis? Adobe, CapCut Pro, Premiere, Eleven Labs untuk voice cloning semua berbayar. Subscription bulanan, lisensi, dan tetap butuh manusia terlatih buat ngoperasiinnya, ngarahin outputnya, dan mastiin hasilnya layak tayang. Bahkan kalau seluruh proses produksi dikerjakan dengan AI sekalipun, ide konsepnya dari mana? Tetap dari manusia. Dan briefnya siapa yang buat? Tetap manusia. Siapa yang putusin revisinya? Tetap manusia. Alat tuh berubah, tapi nilai kreativitas nggak pernah nol. Kalau hari ini negara lewat aparatnya bisa menetapkan bahwa ide, suara, dan kreativitas bernilai nol, maka kita semua sedang dalam bahaya yang sama. Kalau hari ini kreativitas bisa dinihilkan sebagai senjata hukum, maka besok nggak ada lagi orang yang berpikir untuk berkarya. Dan video profil desa berikutnya akan dikerjakan asal-asalan, karena memang begitulah cara sistem ini menghargainya. Terakhir, melek hukum. Dokumentasikan setiap pekerjaan kita, kontrak, invoice, file mentah, revisi, semuanya. Karena kita ternyata nggak cukup untuk kreatif aja, perlu melek hukum. Saya berdiri di sini untuk tidak menyerang siapapun secara personal, tapi saya akan selalu berdiri untuk satu prinsip. Tidak ada karya kreatif yang lahir dari nol. Maka, tidak ada karya kreatif yang boleh dihargai nol. Kalau kamu setuju, sebarkan, karena diam hari ini adalah persetujuan untuk diremehkan esok hari. Selamat berkarya. Gua habis baca berita ini. Aduh. Ide, cutting, dubbing, editing katanya tidak perlu dibayar. Sip. Di kasus Amsal si Tepu ini kita jadi tahu ternyata ada segelintir orang yang mikir kreativitas itu harusnya gratis atau 0 rupiah. Gue sebagai orang yang pernah kerja di agensi protes. Karena ide mahal, Pak. Jangan pernah ngira ide itu tinggal mikir. Enggak, Pak, ide itu gak langsung datang. Kita harus berusaha dulu, mikir keras. Bilang lagi editing katanya harusnya gak dibayar. Temen gue itu editing gaji cuma 3 juta, lembur sampai pagi. Terus bapak bilang katanya harusnya gak dibayar.
Terus pekerjaannya yang harusnya dibayar gede itu apa? Kok bisa sih merendahkan profesi orang lain kayak gitu, Pak? Aduh, kerja di dunia kreatif itu nggak gampang, Pak. Asal Bapak tahu, tidak mudah dan capek banget. Jadi sebelum buat statement kayak gitu, kayak Bapak harus tanya nih anak-anak Gen Z sama milenial, kerjanya kalian apa sih? Sesusah apa sih baru Bapak boleh statement kayak gini? Bapak tahu nggak, Pak? Banyak anak agensi yang digaji cuma 2 juta, 3 juta, 4 juta. Udah, yang penting kerja aja udah. Kita nuntut? Enggak. Kita demo? Enggak. Pernah denger anak agensi demo di depan gedung DPR? Nggak pernah kan? Karena ya kita terima-terima aja ya udah. Tapi kalau ada statement kayak gini, gondok juga. Giliran yang nggak kerja-kerja amat, dikasih tunjangan mobil, dikasih tunjangan ini, jaga marwah. Pantas agensi-agensi pada tutup sekarang. Ya nggak ada yang mikir kayak gini. Udahlah Gen Z milenial kalau kayak gini nggak jangan berharap tajir melintir. Kalian udah pasti miskin melintir terus kalian, orang pemikirannya kayak gini nggak jelas.